Audio Jungle. Audio Jungle. Kenapa kemudian ada ayat ini turun, itu bisa diselesaikan di sabab nuzul. Kalau saya pribadi menganggap begini, saya memang terjadi lumrah ketika ada peristiwa besar menyertai kelahiran orang hebat. Lumrah. Tetapi banyak juga orang besar yang lahir nggak ada peristiwa hebatnya. Abu Bakar hebat nggak? Hebat juga. Hebat ya, hebat banget. 2 tahun memimpin, bisa membuat stabilisasi, bisa membuat Al-Quran dalam satu mushaf. Tapi apakah tahun lahirnya perlu ada peristiwa besar menyertai? Nggak perlu ya kayaknya ya. Nggak perlu. Oke. Ali bin Abi Thalib hebat. Luar biasa. Oke. Kelahirannya perlu ada peristiwa besar menyertai? Tidak, Ustaz. Nggak ada ya, lahir-lahir aja begitu. Lahir-lahir aja beliau itu. Tapi yang saya tahu beliau lahir di Ka'bah, Ustaz ya. Yang saya dengar. Kayaknya bukan Iya. cuma beliau yang lahir di Ka'bah. Ada Iya, banyak yang seperti itu. Karena saat itu Ka'bah itu belum diperlakukan kayak sekarang yang untuk Eksklusif. tawaf saja itu dipersyaratkan orang-orang yang pakai pakaian ihram. Iya. Kalau enggak naik ke atas. Ya. Jadi Ka'bah dulu lebih terbuka. Bahkan dulu ada binatang, ada patung-patung berhala, Iya. ada yang ngobrol di situ. Dulu tuh ada orang namanya Jumail, Bu. Jumail tuh orang nongkrongnya di dekat Ka'bah, nongkrong begini. Dan itu nanti ada aja orang yang duduk sama dia main catur, kalau sekarang ngobrol gitu. Itu Jumail. Kita nyebutnya itu lambe turah sekarang. Gosip. Itu sampai Umar bin Khattab itu ketika dia mau menyatakan masuk Islam, dia ke Ka'bah, dekat Ka'bah, bilang, di sini siapa yang paling ember mulutnya? Ya Pak Umar, no, Jumail no. Hari ini dapat berita, besok udah rata ke semua RT RW. Nggak pakai grup WA. Dia bilang begini, ente namanya Jumail, ya. Ente yang katanya ini apa namanya itu admin lambe turah dalam tanda petik ya. Iya saya Pak. Ente bisa nggak bilang ke orang-orang bahwa Umar masuk Islam? Wah, bener nih Pak, bener. Langsung teriak, wahai orang-orang nih, Umar qad sabba, Umar udah murtad. Umar bilang, sembarangan. Bal aslam tuh, saya masuk Islam. Lah Umar sabba, aslam tuh, Umar sabba. Akhirnya pada ngumpul semua. Akhirnya terjadi pemukulan. Sayyidina Umar dipukuli Pak, sampai sudah diinjak lehernya, mau dibunuh. Ada kakek-kakek lewat. Kakeknya batuk dulu Pak. Lalu dia bilang, ente mau ngapain? Ini Umar masuk udah murtad nih. Terus ente mau ngapain? Dibunuh aja. Emang kalau ente bunuh tuh kabilah Adi nggak marah-marah? Itu kabilah Adi kalau marah dikeluarkan 4.000 tentaranya, kampung ente itu semenit udah habis. Kakut nggak jadi. Jadi ternyata ada yang seperti itu. Jadi artinya bahwa dulu Ka'bah itu nggak kayak sekarang yang masuknya juga pakai syarat. Ya orang cangkruk di situ juga bisa gitu. Batu-batu apanya. Jadi kalau ada orang lahir di situ ya bisa juga, bisa. Dan siapa orangnya nggak ada datanya, nggak ada datanya. Dan apa namanya, lagi-lagi ada orang hebat yang lahirnya ditandai dengan peristiwa besar, ada yang tidak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'd bin Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan orang-orang hebat, Ibu Fatimah, Ibu Zainab, Said Ibrahim, Said Al-Qasim, Said Abdullah. Itu orang hebat semua itu. Orang hebat semua yang kelahirannya nggak ada penanda apapun. Nah, ada satu yang terjadi saat Sayyidina Ibrahim, anaknya Nabi, wafat. Anaknya Nabi Sayyid Ibrahim itu wafat, kalau nggak salah lagi jalan dipatok ayam. Kemudian luka dan seterusnya wafat. Saat beliau wafat terjadi gerhana matahari. Lalu orang-orang bilang, oh gerhana terjadi karena ada yang wafat. Apa kata Nabi? Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Matahari dan bulan itu kekuasaan Allah. Dia menjadi gerhana bukan karena ada yang mati atau karena ada yang lahir. Jadi kalau ada kejadian kayak gini, sholat saja. Jangan bilang, wah gerhana nih siapa yang lahir nih, dicari itu data-data yang lahir pas gerhana. Wah ini mungkin calon besar. Yang ada mungkin calon superhero. Artinya bahwa
ada orang yang melihat ke sana, ada yang tidak. Lagi-lagi pilihannya masing-masing saja. Bahwa kejadian Kisra, istananya apa ini ya? Kalau Kisra itu istana ya. Istana, ya. Kalau Majusi api mati. Itu terjadi berbarengan dengan wafatnya Nabi. Bisa dipercaya, bisa tidak. Kalau percaya mungkin Allah memang pengen memberikan tanda-tanda itu. Kalau nanti ibu lihat di alun-alun Jogja ada pohon besar lalu pohonnya rubuh, kira-kira ada penanda apa itu, Bu? Ini pohon yang sudah dipagerin bisa rubuh, itu penanda apa? Ya, ada yang bilang itu penanda ya. Ada yang bilang makanya pola punya pohon disiram jadi nggak kering, kan gitu lebih logis. Nah, logis tidak logis, sederhana, tradisional atau rasionalistik yang berlebihan itu hak kita untuk berpikir dan tidak akan terkait keimanan. Percayalah, kita wajib mempercayai Al-Fil sebagai surat Al-Quran. Tapi masalah detail bahwa ababil itu burung atau bukan burung, itu saya yakin sekali Allah akan memaklumi.